Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nailul Muna dari Prodi Tadris Bahasa Inggris dengan NIM 24111200033. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk ujian akhir semester mata kuliah fikih dari dosen pengampu Bapak Muhammad Abdul Malik MPD. Baik, untuk pertanyaan pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Penyelenggaraan jenazah dalam Islam merupakan bagian penting dari kewajiban fardu kifayah bagi umat muslim dengan beberapa tata cara penyelenggaraan. Tata cara penyelenggaraannya ada 4, yaitu meliputi memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, kemudian menguburkan jenazah. Untuk memandikan jenazah dilakukan dengan membersihkan tubuh jenazah dengan menggunakan air bersih, dimulai dari bagian anggota tubuh sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, dan dilanjutkan dengan membersihkan seluruh anggota tubuh. Untuk jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan atau mahramnya. Yang kedua, mengkafani jenazah. Jenazah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih yang sederhana namun menutup aurat. Untuk jenazah laki-laki biasanya menggunakan 3 lapis kain kafan, sedangkan untuk perempuan biasanya menggunakan 5 lapis kain kafan. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Solat jenazah dilakukan dengan 4 takbir tanpa rukuk dan sujud. Doa ditujukan agar Allah mengampuni dosa-dosa jenazah dan memberinya tempat terbaik di sisinya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah menguburkan jenazah. Jenazah dikebumikan di liang lahat dengan posisi miring ke kanan atau menghadap kiblat. Setelah penguburan disunahkan untuk berdoa agar jenazah mendapat rahmat dan ampunan dari Allah. Baik, untuk pertanyaan kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perkawinan dan talak. Dalam Islam, perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan wanita yang dilakukan dengan akad nikah. Tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam akad nikah, syarat dan rukunnya meliputi beberapa aturan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 saksi, dan ijab kabul. Mahar atau mas kawin sebagai tanda penghormatan terhadap istri. Pengertian talak. Untuk talak adalah upaya terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak, tetapi harus dengan alasan yang kuat dan dilakukan secara bertahap. Untuk prosedur talak sendiri meliputi memberikan waktu iddah kepada istri untuk memastikan tidak ada kehamilan. Masa iddah untuk istri biasanya dilakukan secara 3 kali suci. Jika ada peluang untuk rujuk, sebaiknya dimanfaatkan sebelum talak menjadi talak ba'in atau talak yang tidak dapat rujuk kembali, atau salah satu di antara mereka atau wanita tersebut harus menikah kembali, setelah itu cerai, kemudian dapat rujuk kembali dengan suami yang lama. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim yang mampu. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Untuk jenis zakat ada 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal tersendiri diberikan dari harta kekayaan yang telah memenuhi nisab atau batas minimal kekayaan dan haul atau jangka waktu dalam 1 tahun. Contohnya yaitu zakat emas, perak, penghasilan, atau hasil pertanian. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah diberikan saat bulan Ramadan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri berupa makanan pokok atau uang senilai makanan pokok. Untuk penerima zakat, yaitu yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang berhak, yaitu fakir, orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu.
Miskin, orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Amil, orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mu'alaf, orang yang baru memeluk Islam. Riqab, orang yang ingin membebaskan diri dari perbudakan. Gharim, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti berdakwah atau berjihad. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil atau musafir yang kehabisan dana selama perjalanan. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang puasa. Puasa adalah ibadah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari fajar hingga matahari terbenam. Ada dua kategori puasa dalam Islam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Untuk puasa wajib terdiri dari 3 puasa, yaitu puasa Ramadan, puasa Nazar, dan puasa Kifarat. Puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim baik dewasa maupun anak-anak yang sudah balik, berakal sehat, tidak sedang haid atau nifas atau sakit berat. Kedua yaitu puasa nazar, puasa yang dijanjikan seseorang kepada Allah. Yang ketiga puasa kifarat atau puasa untuk menebus dosa-dosa tertentu. Puasa sunnah dilakukan untuk menambah pahala seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, atau puasa Daud. Puasa sehari puasa, sehari tidak. Pertanyaan kelima, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang poligami dan apa sikap Anda terhadap orang yang berpoligami. Poligami sendiri merupakan dalam Islam sendiri membolehkan poligami dengan batas maksimal 4 istri, tetapi dengan syarat utama bahwa suami harus berlaku adil dalam hal nafkah, perhatian, kasih sayang dalam rumah tangga. Jika tidak mampu berlaku adil, lebih baik menikah dengan 1 istri. Terdapat di Quran Surah An-Nisa ayat 3. Untuk sikap terhadap orang yang berpoligami, menurut umat Islam dianjurkan untuk bersikap netral selama pelaksanaan poligami, tidak menyalahi syariat Islam, tidak boleh ada kezaliman atau pengabaian hak istri-istri dalam poligami. Pertanyaan keenam, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jual beli dan riba. Dalam Islam, jual beli adalah transaksi yang sah selama memenuhi syarat dan rukun, seperti adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan akad yang jelas. Prinsip jual beli meliputi keadilan, kejujuran, dan tidak ada unsur penipuan. Praktek yang dilakukan atau yang dilarang seperti goror atau ketidakpastian dan tadlis atau penipuan, misalnya ada menimbun barang palsu atau memberikan barang yang tidak layak untuk dijual belikan. Untuk riba sendiri adalah tambahan nilai yang dikenakan pada transaksi utama pada utang piutang atau jual beli secara tidak adil. Contoh riba adalah bunga pinjaman bank konvensional. Riba diharamkan karena menindas pihak yang berhutang dan dapat merusak sistem ekonomi. Islam menganjurkan sistem ekonomi berbasis syariah seperti mudharabah dan musyarakah yang mengedepankan keadilan dan berbagi resiko. Jadi untuk kalian berhati-hatilah untuk melakukan jual beli dan pahamilah apa itu riba. Baik, itulah jawaban saya dari beberapa soal ujian akhir semester. Semoga membantu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.